cuma akhirnya semua orang berbondong-bondong beli masker karena mereka takut mereka tertular virus corona. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang anjuran dan kebijakan pemerintah yang menyuruh masyarakatnya untuk menggunakan masker kain kemana-mana. Bukannya cuma yang sakit yang harus pakai masker ya dok? Nah itu dia yang jadi pertanyaan sekarang teman-teman. Dulu orang yang sakit yang boleh pakai masker, cuma orang sakit yang boleh pakai masker. Tapi sekarang orang sehat pun disuruh pakai masker. Akhirnya timbul pertanyaan, kenapa harus masker kain? Emangnya efektif pakai masker kain? Jadi orang sehat harus pakai masker kain? Nah di video kali ini saya mau ngejawab semua pertanyaan itu. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Seperti biasa sebelum kita mulai, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel ini. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, let's get started. Seperti yang udah kita tahu teman-teman bahwa penyebaran virus corona itu dimulai dari droplet atau percikan air liur di saat kita ngobrol, berbicara, bersin atau batuk. Ketika kita ngobrol, batuk, atau bersin, itu ada ribuan partikel air liur keluar dari mulut kita ketika kita berbicara atau bersin. Nah, virus corona berpindah melalui percikan itu. Nah, sehingga penggunaan masker itu menjadi wajib kepada orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona. Cuma akhirnya semua orang berbondong-bondong beli masker karena mereka takut mereka tertular virus corona. Sehingga karena mereka berbondong-bondong beli masker yang maskernya adalah masker medis, masker bedah, akhirnya saat itu kemarin masker itu langka. Dan akhirnya karena terjadi kelangkaan masker, artinya terjadi keterbatasan masker. Sehingga kalau ada keterbatasan suatu barang, harganya jadi naik. Yang awalnya cuma Rp30.000 per box, itu jadi harganya naik. Waduh. Yang akhirnya kami tim medis kebingungan, ini kita dapat masker dari mana? Makanya pemerintah menganjurkan untuk orang yang sakit aja yang pakai masker. Orang yang sehat mah nggak usah, supaya yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Nah cuma kan virus corona ini belum selesai nih wabahnya. Dan beberapa daerah di Indonesia itu sudah masuk sebagai daerah transmisi lokal, atau suatu daerah yang terjadi transmisi dalam satu daerah itu aja. Sehingga kita sudah nggak bisa membedakan mana orang yang belum terpapar, mana orang yang sudah terpapar virus. Sekarang saya bagi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sakit. Yang kelompok kedua adalah kelompok yang tidak sakit. Nah, yang kelompok sakit ini yang kita kenal istilahnya ada ODP, ada PDP, dan ada yang positif corona. Dan itu ternyata sebagian kecil teman-teman. Ya, sebagian kecil adalah kelompok yang sakit ini. Dan sebagian besar ada di kelompok yang sehat ini. Dan yang kelompok sehat ini dua kemungkinannya. Yang pertama, memang dia belum pernah terpapar virus sama sekali, artinya dia negatif. Yang kedua, dia terpapar tapi tidak menunjukkan gejala. Awalnya bahasanya carrier, tapi sekarang terbentuklah istilah baru namanya OTG atau orang tanpa gejala. Jadi orang OTG ini atau orang tanpa gejala ini, dia nggak sadar kalau dalam tubuhnya itu sudah ada virus corona. Dia nggak sadar dia sudah terpapar. Cuma karena tidak menunjukkan gejala, akhirnya dia bebas berkeliaran kemana-mana. Kenapa dia tidak menunjukkan gejala? Ya alasan yang paling memungkinkan adalah sistem imunnya masih kuat, sistem imunnya bagus, sehingga virus itu tidak cukup untuk menginfeksi tubuhnya. Jadi, antara ODP, PDP, dan OTG lah yang paling bahaya teman-teman. Karena dia nggak sadar tuh, dia udah punya virus tapi dia berkeliaran kemana-mana. Ya, kita lihat aja sekarang seperti bagaimana masyarakat Indonesia. Disuruh social distancing, physical distancing, di rumah aja, tapi masih suka bergosip, masih sepedaan sore, masih nongkrong, masih ke warung kopi. Akhirnya apa? Ada OTG di sana, dia nggak sadar dia ada virus, dia menyebarkan kepada orang lain, menyebarkan virus kepada orang lain sistem imunnya rendah, dia yang kena. Makanya akhirnya WHO, CDC, dan pemerintah menganjurkan untuk semua masyarakat itu harus memakai masker kain. Supaya ini sumber penularannya tuh dari sini nih teman-teman. Dari mulut, kemudian mungkin kita mengusap mulut kita, atau kita batuk, atau kita bersin, kita tutup mulut kita, kemudian tangan kita terinfeksi, ada virus di mana-mana di tangan kita, kemudian kita kontak dengan yang lain, dan mereka yang tertular. Dan beberapa hari yang lalu teman-teman, saya melakukan rapid test di salah satu instansi negara. Dari beberapa orang yang saya periksa, yang saya lakukan rapid test, ada satu orang yang tidak menunjukkan gejala, yang dia oke-oke aja tuh, cuma karena suruhan dari atasannya untuk melakukan rapid. Kemudian ternyata hasilnya dia positif.
Dia tidak menunjukkan gejala, tapi positif telah terpapar virus corona. Itulah OTG. Pertanyaannya, kenapa harus masker kain? Jadi gini teman-teman, jenis masker itu ada 3 jenis. Pertama ada masker N95, yang kedua masker bedah, dan yang ketiga adalah masker kain. Masker N95, kenapa namanya N95? Karena ternyata masker ini dia bisa menyaring 95% virus yang ada di udara, termasuk virus yang percikan dari droplet itu. Dia bisa menahan 95% virus yang dari luar untuk masuk ke dalam. Jadi masker N95 ini adalah masker yang paling bagus untuk menahan kita dari virus corona. Tapi masker ini cuma untuk tim medis teman-teman. Kalian yang bukan tim medis itu nggak boleh pakai. Jadi biarkanlah kami tim medis yang pakai masker N95 supaya tim medis tidak keterbatasan alat APD-nya mereka sehingga bisa melakukan tugas dengan standar yang sempurna. Yang kedua adalah masker bedah. Masker bedah ini hampir sama efektivitasnya dengan masker N95 karena memang dibuat memang khusus untuk menyaring virus dari luar untuk ke dalam. Cuma sekali lagi, masker bedah ini juga hanya untuk tim medis. Kalian yang bukan tim medis, maka jangan pakai masker bedah. Masker bedah hanya untuk tim medis. Yang ketiga adalah masker kain. Sebenarnya masker kain ini tidak efektif untuk menjaga virus dari luar masuk ke dalam. Dia nggak efektif untuk memfilter virus dari luar ke dalam. Tapi masker kain cukup efektif untuk menjaga virus dari dalam itu tidak keluar. Artinya kalau kita OTG, kalau kita ternyata memiliki virus, maka kita menjaga supaya virus tidak keluar. Sehingga kita tidak menjadi OTG yang menyebarkan virus kepada orang lain. Karena kita nggak tahu kita ini OTG atau kita negatif, maka amannya adalah kita kemana-mana. Kalau keluar rumah itu kita harus pakai masker kemana-mana. Nah ini saya punya 2 masker kain. Yang pertama yang ada karetnya, dan yang kedua adalah yang pakai tali. Dan saya akan contohkan cara pemakaian dan cara melepas yang benar, serta apa-apa yang tidak boleh dilakukan di saat kita pakai masker. Yang pertama masker kain yang pakai tali karet. Kalungkan tali karetnya ke belakang kepala kalian, kemudian tutup bagian dagu kalian dan hidung kalian supaya pas. Dan hidung harus tertutup sehingga dagu. Jangan kalian pakai dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini. Dan kalian tidak boleh menyentuh bagian luar dari masker setelah kalian memakai masker sampai kalian melepas kembali. Sedangkan cara melepasnya, kalian pegang sisi karet di belakang kepala kalian, kemudian tarik ke depan. Dan kalian tidak boleh menyentuh bagian masker bagian depannya. Karena masker di bagian depan itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam virus. Sedangkan masker yang bertali, caranya sama seperti masker yang pertama tadi. Kalian ikatkan tali di belakang kepala kalian. Kemudian setelah masker terpasang, kalian dilarang untuk menyentuh masker bagian sisi depannya. Karena sisi depannya itu sudah terkontaminasi dengan berbagai virus. Kemudian cara melepaskannya pun sama. Kalian lepaskan ikatan tali di belakang kepala kalian, kemudian dengan tangan kalian letakkan masker itu di tempat yang telah tersedia. Jadi, masker kain ini sangat efektif untuk memutus rantai penularan virus corona ini. Karena di saat kita memiliki virus, maka kita tidak menyebarkan virus keluar. Kenapa? Karena kita memakai masker. So, pakai masker di saat kalian keluar rumah. Oke, sekian untuk video kali ini dan mudah-mudahan menjawab rasa penasaran kalian dan keraguan kalian. Kenapa sih orang sehat itu harus pakai masker? Like video ini kalau kalian suka dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapatkan notifikasi tentang video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.